Kondisi dan situasi Jakarta semakin memprihatinkan untuk urusan COVID-19 karena semakin dari waktu ke waktu kasus-kasus COVID-19 bukannya semakin menurun tapi semakin meningkat, sehingga akhirnya dari setiap 14 hari ke depan PSBB akhirnya selalu diperpanjang lagi. Karena perkembangannya semakin banyak penderita, semakin banyak kasus yang terjadi atas COVID-19, khususnya di DKI Jakarta semakin meningkat, sehingga semakin memprihatinkan, sehingga akhirnya PSBB pada saat akhirnya dengan terpaksa diperpanjang lagi oleh Pak Gubernur, yaitu Pak Anies Baswedan. Ya, apa boleh buat, kondisi PSBB mau tak mau harus diperpanjang lagi untuk membuat supaya keadaannya semakin membaik untuk urusan COVID-19. Pemerintah sudah melakukan segalanya, khususnya misalnya pemerintah DKI Jakarta sudah menerapkan 3M pada seluruh warganya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan dari sisi pemerintah menerapkan 3T. Saya lupa itu apa aja 3T, lupa. Kalau 3M di masyarakat ini dipatuhi, tentu perkembangan atas COVID-19 pasti menggembirakan ya. Pasti akan terjadi penurunan kasus-kasus COVID-19, penurunan kasus-kasusnya, peningkatan jumlah penyembuhannya, dan tentu saja penurunan jumlah yang meninggal maupun yang sakit. Tapi mengapa? Tapi ternyata kondisinya demikian ya, sebaliknya yang terjadi, sehingga membuat semuanya menjadi prihatin karena COVID-19 bukan hanya menghantam, bahkan menghancurkan banyak hal. Misalnya bagaimana terjadi banyak krisis terhadap dunia kerja, terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap para pekerjanya. Banyak yang kolab, banyak yang bangkrut, dan tentu saja banyak yang menjadi pengangguran karena terjadinya peningkatan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi cukup banyak membuat terjadinya kesedihan dan keprihatinan terhadap kita semua. Pada dunia kerja, pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan
yaitu kebijakan pengetatan. Tujuannya agar tidak terjadinya banyak konsentrasi pengumpulan massa, bukan massa siapa, terjadinya banyak berkumpulnya orang-orang. Makanya kan perusahaan-perusahaan yang tidak begitu vital tidak diperbolehkan untuk buka, yaitu mereka harus tutup. Sementara yang vital saja, yang seperti obat-obatan, rumah sakit dan lain-lain yang boleh tetap buka, seperti supermarket, barang-barang kebutuhan sehari-hari diperlukan buka. Itu pun dilakukan juga dengan pengetatan, yaitu mereka hanya boleh buka jam sekian dan tutup lebih awal lagi. Itu semua untuk menghindari terjadinya penularan lewat sejumlah manusia ke manusia, yaitu karena penularan lewat jarak itu ya, karena dikhawatirkan tidak diterapkannya kebijakan menjaga jarak antara sesama. Dampaknya langsung terasa begitu memukul mereka. Seperti bioskop misalnya tidak boleh buka sama sekali, tutup. Tentu terasakan ya, apalagi mereka kan bidang usaha, bidang bisnis. Sedangkan supermarket, pusat perbelanjaan aja kan walaupun boleh buka kan, dengan adanya COVID-19 saja kan langsung terasa dampaknya, langsung sepi gitu. Sehingga yang bisa kuat bertahan adalah supermarket, karena menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang mau tak mau harus dipenuhi, harus dicukupi, harus ada, karena begitu vital bagi masyarakat, bagi hajat hidup manusia. Sedangkan masker aja langsung meroket harga jualnya, begitu mahal. Terutama pada awal-awal COVID bulan Maret di Indonesia ini. Di satu sisi pemerintah mau tak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, terpaksa harus menerapkan PSBB untuk menanggulangi dampak COVID-19, untuk mengurangi penyebarannya, untuk menjaga penularan antar manusia, sesama manusia, juga tentu saja dengan menerapkan mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, harus memakai masker. Di satu sisi demikian, tentu aja ada dampaknya yaitu terhadap sektor ekonomi, dunia usaha, dunia bisnis. Mereka semua begitu terpukul, sehingga ini banyak
banyak yang bangkrut, banyak yang terpaksa harus di PHK, hingga akhirnya menempuh jalan tengahnya, yaitu dengan melakukan pelonggaran. Mereka semua tetap boleh buka, cuman jam bukanya dibatasi. Bioskop juga akhirnya diperbolehkan. Semuanya bisa bernapas lega ya. Ya kalau ya makan, walaupun bagaimanapun kan semuanya perlu makan kan, perlu duit, yaitu perlu kerja kan. Jadi mau nggak mau kan semua itu terpaksa dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pelonggaran, namun tetap dilakukan penerapannya dengan bijaksana, dengan tidak meninggalkan hal-hal seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. PSBB telah diberlakukan, tapi sudah diperlonggar, tidak diperketat, tapi tetap diberlakukan dengan tertib, dengan kedisiplinan. Di pemukiman juga PSBB diterapkan, yaitu dengan antara dengan lockdown, pengetatan penggunaan masker, di pintu masuknya diperiksa dengan cek suhu dan sebagainya. Di perusahaan-perusahaan walaupun sudah diperbolehkan buka, tapi juga tetap diberlakukan PSBB, yaitu di tiap pintu masuk pengunjung maupun karyawan masing-masing perusahaan dicek suhunya, harus mencuci tangan, harus menggunakan masker dan lain-lain. Ada aja yang namanya nakal, perusahaan pun ada yang nakal, maka pun akhirnya dikenakan sanksi karena tidak menerapkan PSBB terhadap karyawannya, terhadap perusahaannya itu sendiri, hingga akhirnya ada yang ditutup ya, dan sebagainya. Namanya lain-lain kejadian pasti ada aja ya. Di tempat umum juga diberlakukan penilangan yang tidak menggunakan masker, dikenakan denda dan sebagainya. Namun perkembangannya tetap memprihatinkan, tidak menunjukkan angka yang mengembirakan. Karena akhirnya di setiap akhir PSBB, Gubernur Anies Baswedan misalnya memperpanjang penerapan PSBB, yang artinya penurunan kasusnya tidak terjadi, malah dikabarkan meningkat, yang artinya juga jumlah penderitanya meningkat, jumlah yang meninggal pun meningkat. Kendaraan angkutan umum sebelumnya tidak diperbolehkan mengangkat penumpang, sekarang akhirnya diperbolehkan, namun tetap diberlakukan protokol COVID-19, prosedur COVID-19, yaitu
boleh mengangkut penumpang tapi hanya separuh saja. Demikian juga dengan angkutan umum massa lainnya, hanya separuhnya saja dari total kapasitasnya yang bisa diangkut. Namun ternyata dari PSBB ternyata tidak pernah berakhir, berlanjut lagi setelah masa akhirnya selama beberapa hari, akhirnya diperpanjang lagi. Ada apa ini? Kok PSBB sudah diterapkan di pemukiman, di angkutan massal, angkutan umum, di perusahaan-perusahaan, namun kok ternyata begitu, jumlah kasusnya tidak berkurang, malah meningkat. Ada apa ini? Apakah prosedur COVID-19 tidak diterapkan? Apakah protokol COVID-19 tidak dipatuhi oleh masyarakat? Padahal semuanya sudah diterapkan, denda juga sudah diberlakukan, teguran dari teguran biasa hingga teguran keras hingga akhirnya denda. Namun nyatanya perkembangannya tidak menggembirakan, memprihatinkan. Ada apa ini? Apa ada yang salah? Apa ada yang kurang tepat dengan protokol COVID-19, dengan prosedur penanganan COVID-19? Apakah karena semuanya pada bandel, pada tidak patuh dengan protokol COVID-19? Untuk dipatuhinya protokol COVID-19 di masyarakat, di pemukiman, di tempat pekerjaan, di angkutan umum, menurut saya sih ya dan tidak ya. Tapi ya dan tidaknya jangan diartikan semuanya demikian. Menurut saya gini loh, ianya gini, ia dipatuhi oleh masyarakat di pemukiman, di tempat kerja, di angkutan umum, banyak yang mematuhinya terhadap protokol COVID-19. Di sisi lain tidak juga, artinya banyak juga masyarakat yang di pemukiman, di angkutan umum, di tempat kerja, dan di tempat fasilitas umum lainnya yang tidak mematuhi protokol COVID-19. Artinya banyak juga yang tidak mencuci tangan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Nah, makanya fluktuasi perkembangan COVID-19 memprihatinkan begitu ya. Bahkan cenderung meningkat, memburuk gitu ya. Sulit ya mengatur orang sebenarnya banyak ya gitu lah dinamikanya kota, apalagi kota besar, kota metropolitan seperti Jakarta ini, begitu banyak penduduknya, tumpah ruah di Jakarta, di ibu kota provinsi, ibu kota negara ini. Makanya perkembangan COVID-19 demikian, tidak mengembirakan, memprihatinkan.
Jakarta adalah kota besar, kota metropolitan, ibu kota provinsi, sekaligus ibu kota negara Republik Indonesia. Semua orang berkumpul dan datang ke Jakarta, sehingga akhirnya banyak komunitas perkumpulan manusia, seperti misalnya di pasar-pasar, di jalan-jalan, di terminal-terminal, dan di tempat-tempat umum lainnya, sehingga rasanya terhadap protokol COVID-19, prosedur-prosedur COVID-19 rasanya gimana gitu, soal efektifkah penerapannya gitu. Seperti misalnya menjaga jarak, segitu banyak sekian juta orang berkumpul di Jakarta, harus menjaga jarak, rasanya gimana gitu. Iya, antara ya dan tidak. Demikian juga mencuci tangan misalnya. Iya, kalau komunitas-komunitas itu ada mudah ditemukan air. Juga kalau mereka mematuhinya kan gitu. Masker bisa ya dan tidak. Artinya ya kalau orang-orang yang mampu kan masih bisa membeli, nggak masalah ya kan. Kalau untuk orang-orang yang tidak mampu, terasa berat, bermasker gimana gitu, tentu menjadi kadang-kadang atau mungkin tidak ya mereka menggunakan masker. Nah, itulah semuanya sebabnya, makanya menjadi sebab mengapa peningkatan kasus COVID-19 begitu tinggi, terus meningkat, tidak ada penurunan yang menggembirakan. Ya, karena intinya kan Jakarta, kota-kota lainnya tentu demikian, begitu banyak orang berkumpul sehingga sulit terjadinya berjalannya protokol COVID-19, prosedur COVID-19 nggak akan terhindarkan seperti menjaga jarak, sulit gitu ya. Kita sudah menghindarkan sementara orang lain tidak, sehingga akhirnya tidak terjadi menjaga jarak gitu. Dikali sekian juta orang kan akhirnya terjadi banyak pelanggaran, tidak berjalannya menjaga jarak, kalau long distance gitu ya, sulit ya.
Protokol COVID-19 diterapkan oleh WHO, kemudian diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Protokol COVID-19, prosedur COVID-19 baik dan bagus. Cuma kalau untuk kota besar, diterapkan di kota besar, apalagi kota Jakarta, kota metropolitan, sebetulnya menjadi lemah, menjadi tak berdaya. Dari hal menjaga jarak deh misalnya kan menjadi lemah kan. Sulit untuk terjadinya menjaga jarak kan, apalagi untuk masyarakat, orang begitu banyaknya, sekian juta, dengan komunitas berkumpulnya manusia bermacam-macam gitu banyak, akan sulit. Begitu juga dengan penggunaan masker, tergantung ada ketersediaan air kan, banyak komunitas bisa aja di dekatnya ada air mudah dapat dekat, bisa juga kan sulit, tidak ada air apa gimana gitu. Demikian juga penggunaan masker. Protokol COVID-19 adalah protokol pencegahan agar tidak semakin meluasnya penularan COVID-19, penghentian penularan COVID-19. Jika itu menjadi lemah penerapannya, maka pencegahannya menjadi lemah pula, pencegahan penularannya menjadi lemah pula. Itulah kelemahan protokol COVID-19. Protokol COVID-19 hanya sebatas mencegah, menghindari. Jadi tergantung kondisinya dan situasinya ya. Kalau kondisinya manusianya begitu banyak menjadi lemah gitu. Oke, penerapan pengaplikasian protokol COVID-19 baik dan bagus di masyarakat luas, di permukiman, di perusahaan-perusahaan, di angkutan umum baik dan bagus nih. Tapikah di dalam baik dan bagus itu adakah satu kali celahnya, satu kali lubangnya? Maksudnya gini, dalam sehari misalnya penerapan cuci tangan misalnya nih 100 kali apa 1000 kali, adakah satu kali aja tidak terjadi cuci tangan? Mungkin nggak itu? Mungkin kan? Nah itu baru sehari, belum 2 hari, 3 hari dan selanjutnya. Begitu juga dengan penerapan menjaga jarak. Dalam 1 hari harus menjaga jarak 1000 kali 100 hari misalnya. Nah mungkinkah dalam 1 hari itu tidak 1 kali tidak terjadi menjaga jarak? Mungkin banget kan. Nah begitu juga dengan penggunaan masker. Artinya tetap walaupun baik dan bagus, tetap ada celah. Itu dalam 1 hari 1 celahnya, belum celahnya terhadap cuci tangan, penggunaan masker, menjaga jarak 1 kali, hanya 1 kali dalam sehari. Dalam 2 hari 3 hari kan dampaknya, efeknya kan
besar juga kan, apalagi kan di komunitas masyarakat banyak, ya kan. Nah itulah kelemahan ketidaksempurnaan dari COVID-19, protokol COVID-19. Protokol COVID-19 baik dan bagus, cuman itulah kelemahan walaupun penerapannya baik dan bagus. Belum kelemahannya pada jumlah masyarakatnya, berapa banyak masyarakatnya yang berkumpul di Jakarta, berapa juta. Nah itulah ketidaksempurnaan dari protokol COVID-19, prosedur COVID-19. Satu kali celah tentu bukan main, pengaruhnya besar, apalagi ini COVID-19 yang begitu ganas, begitu luar biasa penularannya kan, begitu dahsyatnya penjalarnya kan, reaksinya kan. Protokol COVID-19 baik dan bagus, cuma lemah, nggak sempurna. Nah itulah kelemahannya dan ketidaksempurnaannya. Kalau gitu apa ada yang lebih baik dan lebih bagus dari protokol COVID-19? Ada yang lebih baik dan lebih bagus adalah daya tahan tubuh, menjaga vitalitas tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Dengan apa? Dengan banyak makan sayuran, banyak makan buah-buahan, minum susu, dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi sebelum prosedur pencegahan COVID-19 yang kita kenal dengan protokol COVID-19, kita harus menguatkan daya tahan tubuh, membuat tubuh kita sehat selalu, bugar selalu. Insya Allah tentu bukan hanya COVID-19, kita dapat melawan, mencegah tidak sampai menjadi sakit juga terhadap penyakit lainnya. Jadi yang pertama dan utama adalah menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran tubuh dengan 4 sehat 5 sempurna, yaitu banyak makan sayuran, buah-buahan, minum susu. Walaupun kita terserang misalnya karena kita sudah menjalankan prosedur COVID-19, namun kan tetap ada celahnya. Nah, di saat itulah daya tahan tubuh, kebugaran tubuh menjadi peran utama kita tercegah tidak sampai menderita COVID-19 yang sangat mematikan tersebut. Inilah inti dari pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas COVID-19. COVID-19 ada peringatan Allah yang sangat keras, karena dari penyakit yang dari lemah halus itu peringatan halus agar kita selalu menjaga kesehatan tubuh, mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Gitu.
di sholat aja kita kan sudah diajarkan, dibiasakan tuh, dilatih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wudhu. Itu kan melatih kita untuk tetap bersih, hidup bersih gitu kan. Itu awal-awal poin-poin bersih hidup kita. Dari wudhu kita sudah dilatih, sudah diajarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ajaran agama, pendidikan agama, pelajaran agama tentang kesehatan agar umat Islam tetap sehat selalu gitu. Gitu intinya. Jadi yang pertama dan utama adalah makan sehat 5 sempurna, dan yaitu makan sayuran, buah-buahan, dan minum susu. Yang kedua adalah barulah prosedur COVID-19 gitu.